Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi bersama Ibu Amel Melisya Utami pada tema 4 mengenai hidup bersih dan sehat. Kita sekarang memasuki subtema 2 tentang pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Sudah siap belajar? Siap dong ya. Nah, sebelum belajar jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di pembelajaran 3 dan juga pembelajaran 4 juga bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP. Nah, sekarang amati gambar ini. Ada percakapan antara guru dan siswa. Guru berkata, "Tahukah anak-anak, tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih?" "Tahu bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan bu." "Benar bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman bu." "Bagus anak-anak ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak." Nah, betul sekali anak-anak, karena sampah itu ada 2, ada sampah basah dan sampah kering. Kemudian kita juga harus memisahkannya, supaya nanti sampah basah atau bisa disebut juga sampah yang terkena air nanti akan mengeluarkan kuman. Jadi tidak baik apabila terlalu ditumpuk di tempat bersih seperti itu. Lanjut, jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Apa isi percakapan guru, Dayu, dan teman-teman? Ada yang bisa menjawab? Ya betul ya, jawabannya yaitu ciri kelas yang tidak bersih. Nah, lalu bagaimana ciri kelas yang tidak bersih? Jawabannya, banyak sampah berserakan dan juga banyak kuman. Dapat dilihat dari sampah, kemudian banyak debu gitu ya anak-anak. Nomor 3, bagaimana pendapatmu tentang isi percakapan Dayu, guru, dan teman-teman? Sangat bagus ya, karena supaya kita dapat menjaga kebersihan, mulai dari mengetahui ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Nomor 4, apa yang harus kamu lakukan jika melihat kelas kotor? Segera dibersihkan ya, supaya tidak menjadi sumber penyakit dan sarang kuman. Kemudian nomor 5, bagaimana sikapmu jika melihat teman yang membuang sampah di ruang kelas? Ya, menegurnya ya, supaya sampahnya dimasukkan ke tempat sampah. Oh ya, tempat sampah itu ada berbagai macam ya, ada tempat sampah organik, anorganik, dan juga tempat sampah beracun. Dengan cirinya itu tempat sampah organik hijau, anorganik kuning, dan yang sampah beracun itu warnanya merah ya. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Ada bagian mendatar dan menurun. Kalau mendatar, pertanyaannya, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Kira-kira apa ya? Tadi sudah dijawab oleh temannya Dayu. Betul, kuman. Kemudian nomor 1 menurun. Tidak mengandung air. Nah, ini sudah ada clue-nya atau kata kuncinya, diawali huruf K, yaitu kering. Kalau tidak mengandung air yaitu kering ya. Nomor 2, mengandung air. Sudah ada kata kunci di huruf kedua yaitu A. Coba apa? Betul, basah. Lanjut ya. Nah, yang membaca, ada judulnya kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Coba baca pelan-pelan ya, baca aja dengan nyaring, dibantu oleh orang tua atau keluarga yang ada di rumah. Setelah selesai membaca, apa isi dari teks di sini? Ya, teks di sini itu menjelaskan mengenai kelas yang tidak bersih itu akan menjadi sarang penyakit. Penghuni kelasnya itu akan terserang berbagai macam penyakit, bisa jadi flu, batuk, dan demam berdarah. Jadi kalian apabila di kelas jangan sampai menyimpan genangan air ya, soalnya nanti akan menjadi sarang nyamuk dan bisa menjadi penyakit demam berdarah. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan, karena tugas itu menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama gitu. Nah, apabila kelas bersih tidak akan menjadi sarang penyakit seperti itu. Lanjut ya.
Sekarang ayo mengamati, coba lihat, perhatikan gambar di sini. Ada sampah berserakan, buku di mana-mana, mejanya berantakan, kursinya jatuh. Coba ini termasuk kelas yang bagaimana? Ya betul ya, ini termasuk contoh kelas yang tidak bersih atau kelas yang kotor. Nah, apabila kalian melihat seperti ini, apa yang akan kalian lakukan? Wah, hebat, kalian itu harus membersihkannya ya. Jadi kalian harus menyapunya, merapikannya. Jangan lupa gotong royong dengan teman-teman. Lanjut, kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Nah, gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Kemarin juga sudah kita pelajari ya. Jadi ada gerakan kepala, gerakan tangan, dan juga gerakan kaki. Nah, sekarang lakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalkan 2 kali 8 selang-seling arah yang berbeda. Jika sudah bisa, diiringi kembali dengan alat musik. Bisa gendang, rebana, tamborin, atau lifa. Jadi misalkan 2 kali 8 itu dengan hitungan 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Itu diulang ya dengan arah yang berbeda, jadi kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Nanti kalian coba ya di rumah. Nah, jika alat musik di atas tidak ada, kalian juga dapat menggunakan benda-benda di sekitar kelas. Ada botol plastik atau yang bekas ya, atau juga ember bekas gitu ya, supaya bisa menghasilkan musik. Dilanjut, coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa ini membentuk pola bangun datar. Nah, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk segi empat. Nah, segitiga dan segi empat itu merupakan contoh bangun datar. Coba, tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Coba, ada yang tahu? Betul, ada segi 5, ada juga segi 6. Tentukanlah bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Nah, jadi tadi bangun datar segi 5 memiliki banyak sisi 5, sudut 5, dan titik sudut 5. Sedangkan segi 6 memiliki sisi 6, sudut 6, dan titik sudut 6. Coba kalian kelompokkan ya. Kalau misalkan yang A ini termasuk yang mana? 1, 2, 3, 4, 5. Otomatis termasuk ke dalam bangun datar segi 5. Ya. Kemudian yang B, ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masuk ke segi 6. Kita tarik garis. Kemudian ada nomor C, huruf C. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti termasuk ke bangun datar segi 5. Kemudian yang E. Yang E ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Termasuk ke bangun datar segi 6. Wah, hebat kalian ya. Lanjut. Saya masukkan bangun datar di sini. Apakah termasuk bangun datar berbentuk segi 5 atau berbentuk segi 6? Yang nomor 2, ini ada 5, jadi termasuk ke bangun datar segi 5. Kemudian nomor 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masuk ke bangun datar segi 6. Kemudian nomor 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, segi 5. Kemudian yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti masuk ke bangun datar berbentuk segi 6. Wah, hebat kalian. Dilanjut ya. Sekarang ada teks, ayo membaca. Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Nah, kalian baca teks di atas, teks di sini ya. Judulnya Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Nah, baru nanti kalian apa isi teks di atas, kemudian bagaimana ciri-ciri pekarangan sekolah yang tidak bersih. Nah, setelah kalian membaca teks ini, pasti kalian akan bisa menjawab ya. Lanjut. Ada ayo mengamati. Coba amati gambar di sini.
ada tempat sampah, akan tetapi sampah-sampahnya tidak dimasukkan ke tempat sampah. Nah, ada pertanyaan, apakah yang dapat kamu ceritakan setelah mengamati gambar di sini? Kemudian jika melihat pekarangan sekolah kotor, apa yang akan kamu lakukan? Nah, jika kamu mengamati gambar di sini, tentunya kalian akan merasa tidak enak ya berada di tempat seperti itu karena banyak sampah berserakan. Jadi, jika melihat pekarangan sekolah seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Bagus, kalian harus membersihkannya, memasukkan sampah-sampah tersebut ke tempat sampah yang telah disediakan. Nah, amati kembali gambar di bawah ini. Ini adalah gambar tentang menyapu lantai ya, masih ingat? Nah, sekarang kembangkan tari gerakan menyapu lantai menggunakan pola lantai. Nah, ternyata ada beberapa pola lantai loh. Jadi pola lantai itu berguna untuk memvariasikan gerakan tari supaya tidak monoton atau tidak begitu saja. Jadi ada pola lantai samping, lalu pola lantai belakang, ada juga pola lantai huruf V, dan pola lantai lingkaran. Jadi kalian nanti dapat mengembangkan gerakan tarian menyapu lantai ya. Nanti bisa dicoba dengan teman-teman. Sekarang ayo mengamati. Ada rebana yang dindingnya itu atau atapnya itu berbentuk lingkaran. Kemudian permukaan atas rebana merupakan bangun datar lingkaran. Nah, ini adalah gendang. Kalau gendang itu termasuk, sampingnya itu termasuk ke dalam bangun datar segitiga. Nah, jadi pada dinding gendang terdapat pola segitiga. Dua atau lebih bangun datar dapat disusun menjadi susunan membentuk pola tertentu. Nah, pola di sini ada lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga, lingkaran segitiga. Yang bawah lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran, segitiga-segitiga. Nah, apabila kamu menemukan pola seperti ini, kamu harus memperhatikan ya. Jadi, misalkan kalau depannya dua lingkaran, ini dua segitiga, otomatis yang setelahnya juga akan dua lingkaran dan dua segitiga. Untuk memahaminya, kalian latihan ya. Nah, tentukan bentuk bangun datar selanjutnya sesuai dengan pola-pola berikut. Nah, ini ada nomor 1. Lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga, lingkaran-lingkaran segitiga-segitiga, otomatis setelahnya, ya betul, lingkaran-lingkaran ya. Lanjut nomor 2. Segi 4 merah, segi 4 kuning, segi 4 merah, otomatis jadi segi 4 kuning dan segi 4 merah. Kemudian nomor 3, merah-merah, kuning, oh ya, ini diulang dulu ya. Nomor 3, merah-merah, kuning, merah-merah, kuning gitu ya. Jadi berulang polanya tuh. Selanjutnya nomor 4, segi 4, berarti kalau sebelumnya ada lingkaran di sini, jadi otomatis di sini adalah lingkaran dan di sini segi 4. Nomor 5, ada segitiga, ada 3 pola ini. Segitiga, lingkaran segi 4, segitiga, lingkaran segi 4, dan selanjutnya segitiga dan lingkaran. Kalian bisa ya, nanti kalian coba mencari contoh soal yang lain. Nah, selanjutnya ada tugas tematik. Ada di halaman 73 pembelajaran ketiga. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Tuliskan di buku tulis, nanti kirimkan ke classroom ya. Sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk semangat terus belajar ya. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.